Ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Harusnya ketua KPU hari ini digulingkan. Kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi belum sesuai. Pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur. Permintaan maaf tersebut disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari terkait ketidaksesuaian data hitung suara pada aplikasi Sirekap hingga menimbulkan gaduh di masyarakat. Sebelumnya, usai pemilu serentak digelar pada 14 Februari kemarin, sejumlah petugas KPPS di banyak wilayah di Indonesia dibuat pusing oleh aplikasi Sirekap yang keliru dalam membaca data. Di sini Pak Goes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Prabowo naik dari 58 jadi 948. Dan Ganjar tetap jadi 87. Informasi disampaikan secara real 14 Februari jam 22:23 waktu Jakarta. Peningkatan jumlah suara hingga berkali lipat dari angka perolehan suara sebenarnya pada paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, membuat masyarakat menduga adanya praktik kecurangan dalam pemilu 2024. Bahkan publik secara masif mengunggah video dugaan kecurangan penggelembungan suara yang terjadi pada aplikasi Sirekap pada akun media sosial milik mereka. Coba lihat Sirekap. Kok bisa Coba lihat gitu? Lihat 900 dari mana? Iya makanya nggak Anies tahu. 118, Prabowo 941, Ganjar 34. Padahal yang di upload kalau 10. Udah SGI 08, 062, 034. Oke, mana? Perhitungan suara melalui Sirekap di TPS 02, Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang jomplang. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran naik 500 kali lipat hingga mencapai 561.100 suara dalam sistem Sirekap, padahal jumlah suara sebenarnya hanya mendapat 110 suara. Perolehan suara paslon 02 Pilpres untuk di medsos sebesar 561.100 itu dari kesalahan server Sirekap. Buruknya sistem aplikasi Sirekap milik KPU juga dikeluhkan oleh petugas KPPS di TPS 026, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil perhitungan suara, Prabowo Gibran memperoleh 80 suara. Namun saat diupload pada aplikasi Sirekap, angka tersebut melonjak menjadi 720 suara. Anehnya, suara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak berubah. Petugas KPPS menyebut angka 720 yang tertera pada kolom pasangan Prabowo Gibran terisi sendiri tanpa bisa diedit. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit. Dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara.
Menanggapi kekacauan sistem aplikasi Sirekap milik KPU, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud angkat bicara. Menurut Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, Sirekap cenderung menguntungkan paslon Prabowo Gibran dan dinilai merusak integritas pesta demokrasi 5 tahunan. Penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan. Dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu. Selain itu, tim TPN Ganjar Mahfud juga melaporkan ketidaksesuaian data Sirekap tersebut kepada KPU dan juga Bawaslu untuk segera diinvestigasi dan ditindaklanjuti. Tak hanya TPN Ganjar Mahfud, Timnas Amin juga turut menyoroti kecurangan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 dalam aplikasi Sirekap. Tim digital forensik Timnas Amin menemukan adanya algoritma di server KPU yang dibuat untuk memenangkan paslon tertentu saat menganalisis data suara pada Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijoyanto, dalam konferensi pers Timnas Amin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 16 Februari lalu. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Alat bantu yang dibuat KPU untuk meminimalisir kesalahan pemasukan data dan menyajikan hasil perhitungan suara kepada publik dalam waktu yang tidak terlalu lama, nyatanya justru menimbulkan kegaduhan. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai polemik yang terjadi pada aplikasi Sirekap merupakan ujung dari sebuah kecurangan. Apa yang terjadi di saat input hasil itu sesungguhnya adalah ujung dari proses yang curang itu. Kekacauan timbul, tidak siapnya program yang diadakan oleh KPU dan hasil yang berantakan. Jangan kita terlena bahwa kecurangan ini hanya soal input data saja. Karena kecurangan yang terbesar itu jauh terjadi sebelumnya. Keterlibatan penyelenggara pemilu, ikut campurnya pemerintah tertinggi dalam hal ini Presiden, hingga satuan terendah yaitu kepala desa, ikut terlibatnya aparat tertentu, penjabat kepala daerah, dan berbagai pihak yang nyata-nyata melibatkan dirinya padahal dia seharusnya tidak boleh terlibat. Itulah yang kemudian menyebabkan penilaian jatuh bahwa pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang terburuk yang pernah diselenggarakan Indonesia. Usai gaduh adanya penggelembungan suara di aplikasi Sirekap, Komisi Pemilihan Umum pun buka suara. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPU 15 Februari lalu, Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui adanya ketidaksesuaian data dari hasil perhitungan suara di aplikasi Sirekap dengan foto dokumen formulir C Plano yang diunggah oleh petugas KPPS. Jadi pada prinsipnya unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap. Hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat, nanti akan kita lakukan koreksi. Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara.
Ketua KPU juga menyebut kesalahan data Sirekap terjadi di 2.325 TPS dari total 358.775 TPS yang telah mengunggah datanya ke dalam aplikasi Sirekap pada hari kedua rekapitulasi atau sehari usai pencoblosan. Carut marut aplikasi Sirekap tak hanya soal perbedaan data suara, namun juga adanya dugaan server Sirekap berada di luar negeri. Jika benar, maka KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Selengkapnya di iNews File sesaat lagi. Adanya kesalahan konversi data dalam aplikasi Sirekap yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia membuat Komisi Pemilihan Umum menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkap, penghentian sementara rekapitulasi suara tersebut dilakukan untuk menyinkronkan data yang ada di lapangan dengan Sirekap. Rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu sih. Langkah penghentian sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diambil oleh KPU Provinsi Bali. Banyaknya laporan ketidakcocokan hasil penghitungan suara pada aplikasi Sirekap membuat KPU akhirnya harus melakukan sinkronisasi ulang di 57 kecamatan di seluruh wilayah Bali. Terkait kritikan hasil, nah ini KPU sedang melakukan proses perbaikan sistem, melakukan proses sinkronisasi data. Kami juga sudah menghentikan proses rekapitulasi di kecamatan untuk proses sinkronisasi itu. Proses rekapitulasi suara di 57 kecamatan di Bali kembali dilanjutkan pada 20 Februari lalu. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, proses rekapitulasi suara di 29 kecamatan juga terpaksa ditunda selama 2 hari oleh KPU Kabupaten Tangerang. Penundaan rekapitulasi ini dilakukan lantaran data suara di aplikasi Sirekap berbeda jauh dari hasil penghitungan suara di formulir C1 Plano. Bahwasanya arahan dari KPU RI untuk membersihkan data ekstrim yang masuk dalam Sirekap. Karena image di dalam Sirekap dan angka itu berbeda. Sirekap merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Rekapitulasi. Perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi ini dipakai untuk mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Aplikasi ini pertama kali digunakan dalam Pilkada 2020, menggantikan sistem informasi penghitungan suara Situng yang digunakan pada pemilu 2019. Sirekap dibagi dalam 2 jenis, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile merupakan Sirekap berbasis gawai yang digunakan para petugas KPPS untuk menginput formulir C1. Dalam penggunaannya, Sirekap akan memotret dokumen kertas lalu mengubahnya menjadi dokumen digital agar bisa dimasukkan dalam aplikasi Sirekap. Kisru Sirekap yang kian memanas karena adanya dugaan kecurangan di dalamnya terus menjadi sorotan berbagai pihak, tak terkecuali pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menyebut ada hantu di dalam Sirekap hingga mampu menggelembungkan suara salah satu paslon. Di dalam metodologi diajarkan itu. Diajarkan di dalam filsafat metodologi. Ghost in the machine. Jadi ada dirty hand di dalam mesin yang menyebabkan orang mampu menduga bahwa ini ada dirty vote. Lapisan pertama kita temukan itu. Tingginya angka kecurangan di pemilu 2024 membuat sejumlah pihak menyebut pelanggaran pemilu telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pelanggaran kecurangan pemilu bisa masuk dalam kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Jika pelanggaran terjadi paling sedikit 50% dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan atau di 19 provinsi.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyebut kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif telah terjadi sebelum pemilu digelar. Mulai dari pencalonan Gibran Raka Buming Raka yang syarat dengan praktik KKN dan melanggar etika konstitusi, hingga penyalahgunaan dan mobilisasi sumber daya negara. Selain itu, Bawaslu yang menemukan sejumlah masalah dalam pemilu 2024 yang meliputi mobilisasi dan atau pengarahan pilihan pemilih, serta permasalahan saat pemungutan dan penghitungan suara. Belum selesai masalah kesalahan input data Sirekap, hasil investigasi komunitas keamanan siber dan perlindungan data Cyberity menyebut server sistem pemilu 2024.kpu.go.id dan Sirekap berada di luar negeri, yakni Cina, Prancis, dan Singapura. Meski berbeda lokasi, namun lokasi jasa penyimpanan data digital situs KPU tersebut berada dalam naungan satu perusahaan, yakni Alibaba Group. Menanggapi isu tersebut, Komisioner KPU Betty Epsilon Indrus langsung membantahnya. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 semakin kuat mencuat. Sejumlah masyarakat bahkan sudah mulai turun ke jalan menyuarakan aksi protesnya, menolak berbagai kecurangan pemilu yang terjadi. Seperti apa? Selengkapnya di iNewsFile sesaat lagi. Aroma kecurangan pemilu 2024 bergema di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 100 tokoh bangsa menolak hasil perhitungan suara pemilihan presiden 2024. Selain menilai kontestasi politik tersebut penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Dugaan kecurangan pemilu turut menimbulkan gejolak di masyarakat hingga mereka turun ke jalan untuk melakukan aksi. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi menggeruduk kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 16 Februari lalu. Dalam aksinya, massa menuding pemilu 2024 berlangsung curang dan dilakukan secara terorganisir dan masif. Mereka juga meminta Kepala KPU Hasyim Asyari untuk mundur dari jabatannya. Ini juga punya rakyat, bukan punya ketua KPU. Harusnya ketua KPU hari ini digulingkan. Tak hanya di kantor KPU, aksi protes sebagai bentuk penolakan terhadap pemilu curang juga digelar di depan kantor Bawaslu oleh ratusan massa yang tergabung dalam gerakan keadilan rakyat. Dalam aksinya, massa yang membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa" ini menuntut Bawaslu untuk menindak secara serius berbagai kecurangan dan pelanggaran yang telah terjadi pada pemilu 2024. Pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung terjadi kecurangan yang begitu banyak.
tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Ya, kita lihat kejanggalan sejak putusan MK terkait batasan usia itu sudah merupakan kejanggalan. Dan lolos salah satu paslon yang menggunakan batasan usia itu menjadi salah satu paslon dalam pemilu. Indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 tak hanya terlihat dalam sistem rekapitulasi suara milik KPU yang menggelembungkan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sejumlah kecurangan pemilu yang juga turut mencederai berjalannya pesta demokrasi tahun ini bahkan terjadi saat pencoblosan. Di TPS 2 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, seorang saksi kepergok mencoblos 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Sementara 2 saksi lain juga melakukan hal yang sama dengan membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 suara. Diduga, aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dengan melibatkan oknum petugas KPPS serta Panwas setempat. Sementara di Tangerang Selatan, Ketua Bawaslu Tangerang Selatan memergoki panitia pemungutan suara di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Temuan tersebut didapati tim Bawaslu Tangerang Selatan saat memonitoring ke seluruh kecamatan. Kita temukan ketika saya sedang melakukan monitoring. Ya, pertama sih kita datang itu KPPS itu sedang menggelar cek hasil plano ya. Padahal niat saya ke sana itu ingin memastikan himbauan kami kepada KPU untuk memasang salinan C1 atau salinan hasil di papan-papan pemohon di kelurahan. Nah, ketika saya datang ada hal-hal seperti itu, yaitu cek hasil dibuka dan digelar gitu, dan itu yang membuat saya kaget kenapa bisa seperti ini. Atas temuan ini, Bawaslu Tangerang Selatan melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan dan prosedur dalam membuka kotak suara untuk direkapitulasi. Di tengah proses rekapitulasi pemilu yang diduga syarat akan kecurangan, Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk menggelar pencoblosan ulang di 1.496 TPS. Rincian rekomendasi itu terdiri atas 780 pemungutan suara ulang, 132 pemungutan suara lanjutan, dan 584 pemungutan suara lanjutan. Pemilu serentak sudah selesai digelar. Seluruh warga Indonesia telah memberikan suaranya memilih presiden dan wakil rakyat yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Sayangnya, pesta demokrasi 5 tahunan yang menentukan masa depan bangsa Indonesia ternoda dengan berbagai dugaan kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus bisa menjaga suara rakyat, mengawal pemilu secara jujur, transparan, dan adil. Karena pemilu bukan sekedar formalitas demokrasi untuk melegitimasi dan memenangkan paslon tertentu. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya. Prabowo naik dari 58 jadi 948.